Direktur PPK, Pak Gusti. Selamat bergabung, Pak. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kita pada siang hari ini. Izin kita mulai. Kali dia udah siap? Udah, Yin. Oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara kita Program Edukasi Masyarakat Peduli Kesehatan seri ke-44. Baik, untuk semua sobat PMP hari ini puasanya lancar semua ya. Karena materi hari ini itu sangat menarik untuk kita yang sedang berpuasa. Ini temanya itu puasa sehat, ibadah kuat. Jadi strategi gizi tetap seimbang di bulan Ramadan. Baik, untuk seri keempat kali ini akan didatangkan langsung materinya bersama Kak Ledia yang merupakan ahli gizi di Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Izin supaya tidak berlama-lama lagi, izin kita masuk ke materi ya kali dia. Untuk Sobat Pempek, jika nanti ada pertanyaan boleh langsung dimasukkan di kolom chat. Atau nanti kita boleh diskusi bareng melalui raise hand. Izin kepada kali dia, izin kita mulai. Boleh langsung dimulai Kak Lydia. Apa Eh, set terima, masuk? Baik, terima kasih, Perin. Gimana suaranya kedengeran nggak, Yin? Baik, terdengar dengan jelas. Perin, Iya Kak, terdengar dengan jelas Kak. jelas ya? Oke. Makasih sebelumnya untuk Perin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Sobat Pempek dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Lydia Tri Agustina. Saya sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Recording in progress. Recording in progress. Baik, Perin, kita ulangi lagi aja ya, Perin ya. Karena tadi pengaruh sinyal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat P. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Direktur kita, Bapak Gusti Awayudi, serta para Sobat PMP yang mengikuti Zoom pada siang hari ini. Sebenarnya kebetulan sekali ya siang hari ini bertepatan dengan puasa dan jamnya juga pas dengan jam-jam rawan serta mungkin ada juga sobat PMP yang sedang di perjalanan ataupun yang sedang prepare untuk masak saat persiapan buka puasa ataupun rekan-rekan yang sedang bekerja di kantor. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana strategi gizi seimbang pada bulan Ramadan. Nah, di sini puasa di bulan Ramadan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan ini merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Jadi pada saat berpuasa, tubuh kita itu akan diberikan kesempatan untuk beristirahat, khususnya pada organ
eh, organ pentoksifikasi dan meregenerasi sistem imun. Jadi pada saat bulan puasa ini, kita akan mengalami perubahan baik dari pola makan maupun pola tidur. Dan ini sangat berbeda saat di luar bulan puasa. Nah, di sini ada pola makan. Jadi pada saat berpuasa, pola makan kita akan dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama itu periode makan, yaitu mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi itu periode puasa kita. Jadi kita kurang lebih 13 sampai 14 jam itu tidak makan dan tidak minum. Terus di periode kedua itu ada periode makan dan minum. Itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit matahari. Kemungkinan itu sekitar 9 sampai 10 jam. Jadi dengan adanya perubahan ini otomatis akan berpengaruh terhadap pola tidur dari masing-masing kita. Jadi pada saat bulan puasa, apabila pola makan dan pola tidur kita tidak dijaga dengan baik, maka akan sangat berpengaruh dan menjadi salah satu pemicu tingkat kebugaran tubuh kita itu akan tidak seimbang. Nah, jadi supaya tingkat kebugaran tubuh kita selama bulan Ramadan tidak berpengaruh, maka kita harus mengetahui nih zat gizi apa yang baik kita konsumsi selama bulan puasa. Baik, slide Perin. Nah, di sini ada kebutuhan zat gizi selama bulan Ramadan. Di sini ada cairan, protein, vitamin dan mineral, karbohidrat, lemak, dan serat. Nah, di sini apabila zat-zat gizi ini tidak kita penuhi secara seimbang pada bulan Ramadan, maka itu tadi akan mengakibatkan kebugaran tubuh kita itu akan tidak seimbang juga. Jadi mulai muncul masalah-masalah, itu letih, lesu, mudah mengantuk, dan kegiatan kita akan tidak produktif. Selanjutnya, Ferin. Nah, selanjutnya, oke. Nah, di sini ada karbohidrat. Nah, mungkin bisa dilihat pada gambar. Di sini ada karbohidrat, ada roti, ada buah-buahan, ada kentang, ada kacang, ada apel. Nah, pada ini semua merupakan sumber karbohidrat yang biasa kita konsumsi. Nah, tapi di sumber karbohidrat ini dia ada dua. Ada karbohidrat sederhana atau simple maupun karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat sederhana bedanya itu dia akan mudah diserap oleh tubuh serta sangat mudah juga meningkatkan gula darah. Jadi karbohidrat sederhana ini mungkin tidak direkomendasikan untuk kita konsumsi selama berbuka. Jadi memang karena kandungannya itu rata-rata dia tinggi gula, terus mudah juga meningkatkan gula darah. Makanya di sini pada saat bulan puasa, pada saat berbuka, kita sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks karena karbohidratnya itu sulit lama diproses, terus dia tinggi serat serta membuat rasa kenyang kita lebih lama. Itu contohnya itu ubi, buah-buahan, sayuran, gandum, jagung serta oat. Nah, karbohidrat ini merupakan komponen utama untuk menyokong sumber energi kita. Jadi sumber tenaga. Jadi karbohidrat harian kita itu sebaiknya kita lebih fokus ke karbohidrat kompleks dibandingkan karbohidrat sederhana. Selanjutnya, slide Perin. Nah, di sini ada cairan. Jadi, kebutuhan cairan kita itu berdasarkan angka kecukupan gizi
itu masing-masing membutuhkan 2 sampai 2 liter per hari. Jadi untuk kebutuhan ini baik bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu kebutuhannya tetap sama agar kita selama bulan puasa kita menghindari kejadian dehidrasi pada tubuh kita. Selanjutnya, Ferin. Nah, di sini ada protein. Protein itu merupakan nutrisi penting bagi kesehatan. Eh, di protein ini sebenarnya dia tergantung terhadap usia, jenis kelamin, serta sumbernya. Jadi kalau protein itu ada dua, dia ada protein nabati maupun protein hewani. Kalau untuk protein nabati itu kita ada kacang-kacangan, tahu, tempe, kacang edamame. Terus kalau untuk protein hewani itu kita ada daging merah, ayam, ikan, yang semua ini diusahakan eh, harus kita penuhi selama bulan puasa, baik itu protein hewani maupun protein nabati. Nah, selanjutnya, nah di sini ada lemak ya. Lemak ini eh, di dalam tubuh kita itu ada lemak tak jenuh, lemak jenuh dan lemak trans. Jadi kalau lemak tak jenuh itu contohnya itu alpukat, minyak zaitun dan minyak canola. Terus kalau minyak tak jenuh itu contohnya itu ada keju, mentega, ada juga daging merah, ikan, ayam, serta kalau lemak trans itu ada gorengan, sama margarin. Jadi saat berpuasa kita sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak tak jenuh karena itulah lemak yang aman untuk kita konsumsi. Karena dia sangat berpengaruh terhadap kolesterol baik HDL di dalam tubuh sehingga dia dapat meningkatkan HDL di dalam tubuh dan meningkatkan kolesterol jahat yaitu LDL. Kan lemak jenuh dia itu merupakan sumber dari kolesterol LDL atau kolesterol jahat yang berakibat tidak baik untuk tubuh kita, jadi akan berpengaruh terhadap kesehatan jantung kayak gitu. Selanjutnya, Perin. Nah, di sini serat. Serat ini banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Serat ini bisa memperlancar pencernaan kita serta menekan rasa lapar selama kita berpuasa. Jadi emang kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi serat yang berasal dari sayuran dan buah-buahan. Jadi setiap hari kita membutuhkan sekitar 25 sampai 30 gram per hari untuk serat yang bisa kita penuhi dari konsumsi sayur dan buah. Selanjutnya, Perin. Nah, ini ada vitamin dan mineral. Jadi, vitamin dan mineral ini sangat berguna sekali kita konsumsi selama puasa karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, mencegah rasa lemas, membuat badan kita itu bisa kita konsumsi suplemen, kita juga bisa mendapatkannya dari konsumsi bahan makanan yang banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Nah, tapi terkadang vitamin yang kita dapatkan dari makanan, sayur dan buah itu sangat minimal sekali. Kita dapatkan karena uh, akibat sistem pengolahan kita yang salah. Jadi mengakibatkan hilang beberapa komponen gizi pada vitamin itu akan hilang. Contohnya pada sumber sayuran atau sumber vitamin yang terdapat pada sayuran yang larut
air. Contohnya vitamin B dan vitamin C yang terkandung di dalam sayur-sayuran. Saat pengolahannya, misalnya sayuran itu kita rendam dengan waktu yang lama, lebih dari 10 menit, vitamin yang terdapat pada sayuran itu akan hilang. Jadi kita cuma dapat seratnya aja. Vitaminnya itu udah larut ke air dan terbuang dengan air cucian yang kita rendaman sayur yang udah kita lakukan pada proses pengolahan. Terus pada saat proses pemasakan, misalnya kita mengkonsumsi merebus sayuran. Jadi saat kita merebus sayuran, itu vitaminnya semuanya larut pada air rebusan, sedangkan kita mengkonsumsi sayurannya aja. Jadi yang kita dapatkan hanya serat dari sayuran, sedangkan vitaminnya itu terbuang. Jadi makanya penting sekali pengolahan makanan agar kandungan zat gizi pada bahan makanan itu dapat kita serap secara optimal. Jadi untuk sayur-sayuran agar dapat secara optimal vitamin dan mineralnya, maka diolah dengan cara sampai 5 menit aja. Selanjutnya, Erin. Nah, di sini bagaimana nutrisi selama Ramadan dapat terpenuhi. Selanjutnya, nah di sini ada 4 pilar utama gizi seimbang. Yang pertama, kita wajib mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Nah, di sini kenapa kita dianjurkan untuk makanan beraneka ragam? Karena di setiap satu makanan, masing-masing makanan itu sebenarnya tidak bisa memenuhi kebutuhan kita secara penuh. Jadi, memang kita membutuhkan beraneka ragam makanan agar kandungan gizi baik vitamin, mineral, karbohidrat itu agar mampu memenuhi kebutuhan kita. Jadi misalnya kita wajib mengkonsumsi nasi, sayur-sayuran, tahu tempe, protein, agar semua kandungan gizinya bisa terserap. Jadi kita tidak menganjurkan untuk misalnya itu hanya mengkonsumsi nasi dan lauk hewani aja. Jadi kalau nasi dan lauk hewani aja yang kita konsumsi itu yang kita serap itu hanya karbohidrat dan protein. Yang kedua itu biasakan pola hidup bersih. Nah, di sini pola selalu menerapkan pola hidup bersih. Jadi misalnya makan makanannya itu sebelum konsumsi bersihkan, terus usahakan cuci tangan supaya menghindari penularan penyakit atau bakteri-bakteri sumber penyakit yang akan muncul saat kita mengkonsumsi makanan. Nah, ketiga itu lakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini sangat memperbaiki metabolisme. Selanjutnya, Ferin. Nah, selanjutnya, Ferin. Nah, jadi sebenarnya untuk agar makanan itu dapat penuh untuk masing-masing kebutuhan kita supaya tidak berpengaruh terhadap kebugaran, itu tadi kita bagi makan menjadi berikut. Yang pertama itu sebelum sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib kita diwajibkan mengkonsumsi makanan ringan terlebih dahulu sekitar 10% dari kebutuhan. Jadi yang kami usahakan kita minum atau makan makanan yang manis dulu atau yang mengandung air, bisa buah-buahan,
bisa jus buah, bisa kurma. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan sholat maghrib, dan sesudah sholat maghrib makanya kita dianjurkan untuk makan makanan utama 40% dengan komposisi misalnya nih cukup ada karbohidratnya, ada protein, ada sayur, dan ada buah-buahan. Terus setelah sholat tarawih itu sekitar 10% makanan ringan, dan saat sahur makanan utama 40%. Itu sama, makanan utama ini setelah sholat maghrib maupun saat sahur usahakan kita mengkonsumsi makanan yang lengkap, yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat, dan vitamin dan mineral. Nah, selanjutnya, Ferin. Nah, tips saat berbuka. Nah, itu tadi kan saat berbuka kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan ringan sebesar 10% dari kebutuhan. Mungkin para sobat pempek bisa mengkonsumsi 3 butir kurma, atau misalnya itu bisa diganti dengan sayuran atau buah-buahan yang banyak mengandung air. Terus dilanjutkan dengan banyak mengkonsumsi sayuran untuk memberikan vitamin dan nutrisi. Terus mengkonsumsi daging tanpa lemak atau ayam tanpa kulit yang sebaiknya diolah secara dipanggang agar meminimalisir kandungan lemak di dalam makanan yang kita konsumsi. Terus kita juga dianjurkan untuk menghindari gorengan atau makanan yang olahan yang tinggi mengandung lemak atau gula. Jadi di sini gorengan dan makanan olahan itu merupakan sumber lemak trans yang tidak dianjurkan untuk kita konsumsi. Terus kalau bisa makanan kita itu jangan berlebihan dan kita konsumsi secara bertahap agar menghindari kejadian kembung di awal makan. Jadi saat kita udah kembung, maka asupan yang lain itu sulit kita konsumsi makanan. Jadi kita saat berbuka udah keburu makan makanan yang berat, misalnya gorengan atau makanan instan. Jadi untuk makanan yang utama yang mengandung sayur, buah, protein, itu terkadang tubuh kita akan menolak. Makanya kita dianjurkan untuk makan makanan secara bertahap, dimulai dari makanan ringan, baru dilanjutkan dengan makanan utama. Selanjutnya, Perin. Nah, di sini piring sehat saat sahur. Jadi di piring sehat saat sahur ini lengkap ada sayur dan buah, ada sayuran, ada lauk hewani, protein dan nabati. Di sini ada karbohidrat. Nah, jadi saat piring sehat sahur, jadi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan secara lengkap yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini bisa dari roti, bisa dari kentang, bisa dari nasi, tapi dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks ya, agar energi itu maksudnya sulit agak membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna, serta meningkatkan serat dan membuat rasa kenyang lebih lama. Gitu. Terus di sini ada protein. Protein yang kita konsumsi itu bisa protein nabati maupun protein hewani. Nah, di sini ada konsumsi sayuran dan buah-buahan. Nah, salah satu tips saat sahur kita mengkonsumsi minuman diuretik atau minuman yang mengandung kafein, kopi atau teh. Karena minuman-minuman ini termasuk susu, minuman-minuman ini akan
eh, mem- apa em, akan menarik kita untuk membuang air kecil lebih banyak. Jadi sehingga akan mengakibatkan kita dehidrasi. Jadi cairan yang kita minum saat sahur apabila kita mengkonsumsi dibarengi dengan mengkonsumsi sayur kopi dan teh, maka kita akan sering melakukan buang air kecil. Sehingga saat kita banyak mengeluarkan air, maka cairan dalam tubuh kita akan banyak berkurang dan mengakibatkan kita dehidrasi. Selanjutnya, Perin. Nah, ini menu lengkap saat sahur. Nah, ini sama seperti piring sehat sahur tadi. Jadi di sana itu udah kita buatkan bahwa setengah porsi piring itu mengandung sayur dan buah, seperempat porsi piring itu mengandung protein, dan seperempat piring itu mengandung karbohidrat. Jadi untuk diketahui bersama, jangan tertukar. Di sini eh, setengah porsi piring itu mengandung sayur dan buah. Jangan dibalik menjadi setengah porsi karbohidrat. Nah, agar kebugaran kita dapat tetap terjaga. Makanya terkadang teman-teman misalnya kita mengkonsumsi karbohidrat setengah piring, lebih banyak karbohidrat. Nah, di sini akan membuat tubuh kita lemas dan mengantuk saat berpuasa. Makanya kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi sayur dan buah sebanyak setengah porsi saat kita sahur. Selanjutnya, nah, jadi ini maksudnya optimal nih, optimal atau jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita dianjurkan untuk mengoptimalkan semua komposisi zat gizi pada saat sahur untuk full kita konsumsi atau optimal semuanya kita konsumsi melalui piringku. Nah, di sini ada kotak merah. Ini merupakan sayur dan buah-buahan. Jadi setengah piring ini mengandung sayur dan buah. Selanjutnya seperempat piring itu mengandung makanan pokok dan seperempat piringnya itu mengandung protein. Selanjutnya, nah di sini kita juga dianjurkan untuk membatasi gula, garam, dan lemak. Karena gula dan garam itu akan memicu atau membuat tubuh kita itu haus. Makanya saat sahur kita dihimbau untuk mengurangi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak. Jadi mengurangi goreng-gorengan, mengurangi makanan atau minuman yang manis, serta mengurangi makanan yang asin agar saat puasa kita tidak terlalu haus. Selanjutnya, nah, di sini melakukan aktivitas fisik. Jadi, aktivitas fisik ini walaupun kita berpuasa, tetapi kita tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik karena untuk menjaga metabolisme tubuh kita selama berpuasa. Jadi, aktivitas fisik ini yang dianjurkan itu pilih olahraga yang low impact atau yang ringan ya, olahraga ringan, dan saat terbaik nih mendekati waktu berbuka atau sehabis tarawih. Selanjutnya, Perin. Nah, di sini prinsip asupan gizi saat berpuasa. Nah, selama sahur itu kita dianjurkan untuk mengakhiri atau melaksanakan sahur itu mendekati waktu imsak. Yang kedua itu makan makanan yang tinggi serat dari sayur dan buah agar bisa menghambat rasa lapar, memperlancar pencernaan, serta meningkatkan kebugaran dalam tubuh kita. Karena di dalam serat, sayur dan buah itu banyak mengandung vitamin dan mineral. Kedua,
Terus selanjutnya makan makanan sumber hidrat kompleks untuk menjaga glukosa. Selanjutnya itu porsi sahur 40% dari total makanan sehari. Jadi porsi sahur ini sama dengan porsi setelah sholat maghrib. Jadi kita 2 kali makan utama ya saat setelah sholat maghrib dan saat sahur. Terus terapkan isi piringku. Jadi prinsip isi piringku itu tadi setengah piring itu berisi sayur dan buah, seperempat piring itu berisi protein, dan seperempat piringnya itu berisi karbohidrat. Dengan anjuran mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Selanjutnya, batasi konsumsi makanan yang beraroma menyengat saat sahur, misalnya jengkol atau bawang bombay, atau juga membatasi konsumsi kafein, teh, dan kopi maupun susu, karena akan merangsang kita untuk buang air kecil yang banyak dan mengakibatkan kita cairan dalam tubuh kita itu akan banyak berkurang. Selanjutnya kita juga dianjurkan untuk membatasi konsumsi gula, konsumsi garam maupun konsumsi lemak atau minyak saat sahur agar saat berpuasanya nanti kita tidak terlalu merasa haus. Nah, di sini prinsip untuk saat berbuka dan menjelang tidur. Jadi, sama seperti yang udah saya jelaskan tadi, awali buka puasa dengan makanan ringan atau makanan yang manis, seperti kurma, kolak, karena bisa memulihkan kadar gula kita yang rendah karena akibat dari kita sudah berpuasa, serta banyak mengkonsumsi buahan yang banyak mengandung air atau minuman dingin. Yang kedua, makanan manis itu tidak terboleh terlalu banyak ya, itu tetap dibatasin. Selanjutnya konsumsi makanan dengan suhu ruang, tidak terlalu panas dan dingin, karena apabila kita mengkonsumsi saat berbuka kita mengkonsumsi makanan terlalu panas dan dingin akan berpengaruh terhadap radang tenggorokan ya. Terus makanan berat atau utama dapat dikonsumsi setelah sholat maghrib, sama seperti sahur tadi. Gunakan prinsip isi piringku, setengah porsi sayur dan buah, setengah porsi atau setengah piring eh, porsi itu sayur dan buah, seperempat protein dan seperempat karbohidrat. Itu di saat setelah sholat maghrib. Terus di sini porsi makan buka puasa 50% dari total makan sehari. Nah, saat berbuka puasa itu 50% dari total makan sehari yang kita bagi 10% saat berbuka dan 40%-nya itu saat eh, kita setelah menjalankan sholat maghrib. Selanjutnya itu setelah sholat tarawih dapat mengkonsumsi snack atau makanan ringan seperti puding, buah, atau sayuran sebanyak 10%. Jadi saat berpuasa itu komposisi makanan kita 100%, tapi dibagi menjadi 10% saat berbuka, 40% saat setelah kita menjalankan sholat maghrib, 10% itu setelah kita sholat taraweh sampai menjelang tidur, dan 40%-nya saat kita sahur. Selanjutnya, Perin. Selanjutnya, Perin. Nah, mungkin udah selesai materi kita pada hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan terima kasih kepada Sobat Pempek yang sudah bergabung. Kembali kepada Perin. Baik, terima kasih banyak kali dia materinya sangat menarik sekali ya. Tips and trick supaya puasa tetap berjalan dengan baik. Izin kali dia ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Izin saya bacakan langsung ya. Yang pertama dari Bu Geta.
Belum makan kalau belum makan nasi, pepatah ini sering kita dengar sebagai orang Indonesia. Jadi kalau tidak disarankan untuk makan nasi karena bukan karbohidrat kompleks, adakah contoh menu berbuka puasa untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat kompleksnya? Mohon bisa langsung dijawab, Kak Lydia. Baik, terima kasih Geta. Jadi sebenarnya kalau untuk karbohidrat kompleks itu kita bisa alihkan menjadi beras merah ataupun kita mix antara beras putih dan beras merah. Tapi sebenarnya walaupun kita dapat mengkonsumsi itu kan hanya yang kita anjurkan nih untuk sebaiknya nih. Tapi bukan berarti tidak kita perbolehkan untuk mengkonsumsi nasi. Jadi eh, untuk apa Ibu Geta, jadi masih kita perbolehkan untuk mengkonsumsi nasi, tetapi diawali dengan makanan yang ringan. Misalnya tadi buah-buah dahulu, bisa diawali dengan kurma, kayak gitu. Kalau untuk contohnya, tetap bisa kita konsumsi. Misalnya nih, kalau kita kan nggak makan nasi, ada juga teman-teman yang aku nggak mau makan nasi, boleh nggak aku makan mie ayam? Boleh, kita boleh makan mie ayam karena mie ayam itu mie-nya itu mengandung karbohidrat, bisa kita variasikan dengan ayam-ayamnya itu mengandung protein, sayur-sayurannya itu mengandung eh, apa serat, serta bisa kita tambahkan eh, satu potong tempe atau tahu goreng kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Lydia untuk jawabannya. Izin Kak ke pertanyaan kedua ya. Ini dari Pak Gusti. Kalau buka puasa langsung makan nasi liwet bagaimana supaya kenyangnya ini tidak lewat saja? Apa juga sebaiknya minumnya dengan air yang panas? Oke, baik. Terima kasih Pak Gusti atas pertanyaannya, baik sekali. Jadi sebenarnya eh, makan nasi saat langsung makan nasi saat berbuka itu bukan berarti tidak disarankan, bukan berarti tidak boleh, tetapi hanya kurang disarankan aja agar karena saat kita mengkonsumsi nasi saat pas waktu berbuka biasanya kita akan kembung dan eh, rasa kenyangnya itu akan cepat kita apa akan cepat kita rasakan. Jadi diusahakan saat kita berbuka kita awali dengan makanan manis dulu, bisa kurma, bisa buah-buahan, baru dilanjutkan dengan mengkonsumsi makanan utama. Kenapa kami anjurkan buah-buahan itu di awal? Karena biasanya kalau kita yang biasa kita dengar buah-buahan itu sebagai pencuci mulut, tapi sebenarnya itu salah. Buah-buahan itu seharusnya kita konsumsi di awal makan karena buah-buahan itu dapat memperlancar proses pencernaan. Jadi dan dapat memperlancar juga proses penyerapan makanan yang kita konsumsi, makanan utama yang akan kita konsumsi. Jadi eh, jadi kalau seandainya Pak Gusti mau makan nasi liwet, itu bisa diawali dengan konsumsi buah-buahan terlebih dahulu, Pak. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Lydia atas penjelasannya. Izin kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya Kak Lydia. Dari Ibu Stevia, izin bertanya, makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi penderita MAH saat sahur agar lambung tetap nyaman menjalankan ibadah puasa? Oke, baik, Ibu Stepi. Jadi, apa konsumsi terbaik untuk penderita MAH saat sahur? Yang pertama, usahakan makan makanan yang lunak, bahan
makan makanan yang tidak memicu, bukan makanan yang goreng-gorengan. Terus usahakan mengkonsumsi makanan atau sayur-sayuran yang tidak mengandung gas, contohnya eh, kol atau kubis atau kembang kol, brokoli itu tidak dianjurkan untuk penderita MA. Kayak jagung itu juga tidak dianjurkan. Kopi, teh ataupun susu. Jadi kalaupun kita mau mengkonsumsi susu, eh, usahakan susu itu dikonsumsi 1 jam sebelum kita makan. Jadi bangun tidur kita konsumsi dulu susu, aktivitas misalnya ibu-ibu masak, selanjutnya baru dibarengi dengan eh, makan makanan utama. Karena kopi, teh, dan susu itu akan menghambat proses penyerapan vitamin dan mineral dari makanan yang sudah kita konsumsi. Jadi bisa habis makan langsung minum misalnya es teh misalnya ya, es cappuccino atau es apa cafe latte atau teh susu. Nah, itu sebenarnya eh, percuma karena zat gizi yang kita konsumsi, makanan yang kita makan sebelumnya itu akan dihambat penyerapannya oleh minuman-minuman ini tadi. Makanya minuman-minuman ini tadi usahakan kita konsumsi diberi jarak 1 jam sebelum mengkonsumsi makanan utama kayak gitu. Jadi untuk penderita lambung usahakan mengurangi sayuran yang bergas, mengurangi konsumsi jagung saat eh, sahur. Kan terkadang ada juga orang-orang yang yang tidak mengkonsumsi nasi saat sahur, ada yang mengkonsumsi jagung, ada yang mengkonsumsi ubi, ada yang mengkonsumsi oat. Nah, itu tadi. Jadi jagung merupakan bahan yang perlu kita hindari sebagai penderita MA. Terus goreng-gorengan juga harus kita hindarin. Tapi kita tetap sama sebenarnya makanan yang pedas juga karena akan memicu lambung gitu selama berpuasa. Itu Karin. Baik, terima kasih banyak Kak Lydia untuk penjelasannya. Sedikit banyak pantangan ya untuk khususnya penderita lambung ya Kak Lydia ya, supaya bisa menjalankan puasanya dengan lancar. Baik, untuk Sobat Pempek semuanya, izin kalau ada yang masih mau bertanya, monggo langsung resan aja kita diskusi langsung di sini. Silakan. Izin, apakah ada lagi yang ingin bertanya, Sobat Pempek? Untuk yang tadi memberikan pertanyaan, apakah sudah dimengerti? Cukup sangat bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Sobat Pempek, tidak ada lagi yang ingin bertanya seputar gizi seimbang kita untuk di bulan Ramadan. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, izin kita akhiri acara pempek kita pada siang hari ini yang membahas terkait strategi gizi seimbang di bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Ledia sudah mau mengisi acara kita pada siang hari ini, sangat bermanfaat
sebuah tips and trick untuk bisa menjalankan puasa dengan sehat, disertai dengan ibadah yang kuat. Baik, untuk Sobat Pempek semuanya, terima kasih sudah ikut bergabung pada acara kita siang dan menjelang sore hari ini, supaya semua yang menjalankan ibadah puasa dilancarkan hingga sore nanti ya. Baik, untuk semua Sobat Pempek, izin kalau butuh berkonsultasi dengan ahli gizi kita, boleh langsung hubungi call center kita. Untuk mungkin tanya-tanya belum puas di acara PMP ini, boleh nanti langsung menemui ahli gizi kita di Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Baik, izin akhir kata, terima kasih. Selamat bertemu kembali di acara PMP seri selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore. Erin. Terima kasih Kak Lydia, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak Lydia, Ferry.